yang melinggerin pura penataran luhur medang kamulan juga pakulun ide berada dalam medang kamulan. Selamat datang ring bumi kemulan ring tanah Jawa. Sebelumnya yang kami sucikan roh istri Satya buat medang kamulan, yang tersucikan para binandida anak istri yang terhormat Koordinator Staf Khusus Sinergi Bapak Dr. Anak Agung Murah Ari Dwipena MSI, yang kami hormati Pak Bongsu DPRD Negeri, yang kami hormati Asdadem dari Kajati Jatim, yang kami hormati Pak Ketut Senayan yang berada di sini, yang kami hormati Pak PHDI Kabupaten Gresik beserta Ibu, yang kami hormati PHD Jatim yang mewakili Haji Dr. yang luar biasa, beliau aktif di segala lini beliaunya, yang kami hormati Pak Putu Suatana, ya Singapura Putu Suatana ini luar biasa, dari awal ikut membangun sampai kamar mandinya saya bongkar, marah dia karena itu ya cerita yang tidak bisa dilupakan itu. Ya, senior ya kan, gara-gara mau kamar mandi satu petak mau bongkar kamar mandinya karena dapat tanah lebih luas masalahnya. Itu ceritanya lucu waktu itu ya. Itu ya kami hormati keluarga kami dari Serdadu, ya, pelukis-pelukis yang luar biasa saudara kami, yang kami hormati Ketua Bakti Leluhur Medang Kamulan, para bakti daripada Pura Medang Kamulan. Astengkara awi kenang pada kesempatan ini berbahagia kiranya kita didatangi suatu saudara kami, keluarga kami yang sudah punya tugas yang begitu besar pada bangsa ini. Ya, beliau Pak Anak Agung Murah Ari Dwipena luar biasa kemudiannya, dan semua yang hadir di sini bisa hadir di tempat ini. Ini tidak ada satu kebetulan semuanya, dan semua atas dikehendaki para leluhur. Ini seperti Romo sampaikan, ada sudah tahun 80-an Bapak, intinya ada jumlah umat 75 kakak. Tahun 2010 awal Oktober Romo datang pertama ke sini, sisa umat 7 kakak. Puranya cukup memprihatinkan, pada waktu itu sudah ditemui ilalang dan mau diperlindungi karena kita tidak punya bukti kepemilikan tanah. Dan disitulah kami dihubungi sama majelis Pak Kusno waktu itu, terus Pak Wongsu juga sampai rapat di rumah kami di Rejo, punya uang namanya 3 juta pada waktu itu untuk mengecilkan tanah yang ada di sini Bapak. Sementara dari situlah kita bisa mengawali DP 3 juta itu untuk membayar tanah 35 juta. Kita bisa ganti administrasi. Nah, puri ini terbangun mula-mulanya kita punya niat tidak akan membuat menangkap-menang. Dan jangan sampai umat yang 7 kakak habis, puri ini jangan sampai diperlimit. Udah niat kami sebenarnya awal. Tapi seiring waktu ada sesuatu yang Romo terima tanpa diketahui sama yang lain. Karena Romo berpikir kalau sampai kita menyampaikan sesuatu yang lain ya kalau dipercaya. Karena Romo pada waktu masih belum jadi apa-apa, masih tentara kulen lah. Sehingga dia dapat petunjuk tentang lahirnya Medang Kamulan. Lahir Medang Kamulan karena beribu-ribu tahun beliaunya tidak tempat di tanah Jawa pada waktu itu. Tingginya leluhur dan benten, kita dibandingkan di Bali, kita di Bali punya namanya Rongtulu, punya namanya Kemulan. Hampir kita setelah yang tinggal di Jawa, tinggal dimanapun, kalau kita meninggal di Aben akan dilihat namanya di Rongtulu. Nah, konsep kulturnya luar biasa, sehingga Bali bisa seperti ini. Tanah Jawa, baik Kemulan ada di tanah Jawa. Dan bila nama Medang Kamulan beliau masih jingga pada waktu itu berdasarkan sabda yang kami terima bersamaan dengan meletusnya Gunung Merapi pada waktu itu 26 Oktober 2010. Nah, itu yang mengawali lahirnya Medang Kamulan. Yang kedua ada waktu ngantegiringe Purnama Kaulu, kita ngantegiringe 13 Februari itu belum meletus, sehingga inilah menjadi ciri lahirnya Medang Kamulan pada waktu itu. Karena sampai sekarang pun kami hanya berkonsep bahwa tempat ini hanya untuk leluhur. Jadi kami ingin leluhur tanah Jawa ini ada tempat yang kita muliakan.
yang kita sucikan. Seperti kita ketahui bersama-sama konsep pura yang terbangun semua yang ada di Jawa itu konsepnya jagat natu dan tidak ada namanya wong dulu. Nah, itulah konsepnya kalau dulu karena hampir semua candi petilas yang ada kita semua diberikan cagar budaya dijadikan tempat pariwisata sehingga kesuciannya tidak bisa kita jaga karena peruntukannya berbeda. Dari sebelah kami sering waktu lahirnya Medang Gamelan. Nah, banyak umat-umat Nusantara datang ke sini berbagai agama dan keyakinan. Dasarnya adalah mimpi Pak Wisik petunjuk disuruh tanggal ke Medang Gamelan. Namun pengelolaannya yang ada di sini ya sementara karena umat kami 7 kakak luar banyaknya sekarang tanahnya hampir 2 hektar. Kenapa harus lahir di sini? Kita tidak dilepas daripada simbol-simbol yang dilahirkan. Pertama, sisa umat 7 kakak pada waktu itu 7 berdiri dulu untuk mencapai suatu tujuan. Nama puranya dulu namanya Setia Dharma Bakti Bapak. Setia Dharma Bakti. Dengan kesetiaan bakti dan dharma lahirlah Medang Gamelan di tempat ini. Dengan 7 kakak 7 pitulung mencapai suatu tujuan dilanasi dengan Setia Dharma Bakti lahirlah Medang Gamelan pada saat Gunung Merapi meletus. Jadi dusun buku, ini dusun buku nama buku di zaman sekarang tempatnya ilmu pengetahuan. Desanya Mondolo berarti Mandala, ku berarti aku, Mandalaku di sini. Kecamatannya Ringin Anom, Ringin berarti pengayoman, Anom berarti muda, akan jadi pengayoman baru di sini. Kabupaten Gresik, yang terjadi pengersikan, penyucian, pembersihan. Apa buktinya terjadi penyucian pada waktu kami ngantek Lingit 2014 Februari 2014 terjadilah Gunung Tulun meletus sehingga sampai menyembuhkan abunya kemana-mana ke Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Ini menyatakan menyumnya Bali Jawa Dwipa pada waktu itu. Nah, jam 12.00 setelah panggil dukun Astagfirullah almarhum Muhammad Bukhari terjadi hujan sama abu turun jadi satu selama 10 menit. Nah, inilah bukti Brahma dengan wujud gunungnya Wisnu hujannya Siwa Wibudaya mestinya terbelinya Medang Gamelan. Dan ini 2 ciri yang luar biasa lahirnya Medang Gamelan. Ada 3 kegiatan yang besar Bapak. Yang pertama Puji Wali, Purnama Kaulu. Setiap kaulu ada Puji Wali. Nah, yang kedua ada upacara nada jagat. Nada jagat ini untuk membuat lahirnya Pancasila. Karena dirayakan setiap tanggal 30 Juni. 1 Juni Pancasila lahir, nah kita ada Bapak dari Bung Karno, leluhur menyatakan tolong 30 diikat. Nah 30 kami mengikat ini, sehingga keberagaman itu ada di sini semuanya. Sehingga setiap tahun kami doa lintas agama di sini. Kami mengawali lintas semua agama berdoa di depan Gajah Mada. Jadi kami lakukan di tempat ini, karena untuk mengikat kebinekaan kita semoga bisa bersatu terus. Ya mohon nanti tuntun Pak, mudah-mudahan besok di sini bisa dibangun monumen Pancasila, Pak. Mudah-mudahan bisa dibangun monumen Pancasila untuk kebinekaan kita ini, tidak ada kepentingan pribadi kita masing-masing. Jadi kalau kita mau, ayo kita bangun di Pancasila. Apapun karma kita ini, bisa kita bertanggung jawab sesuai dengan amalan kita semuanya. Tidak akan pernah lupa. Yang kedua, ada upacara di Sanggar Pamujan, Pak. Itu setiap bulan November minggu ketiga. Nah, kami laksanakan setelah ada Abhiseka di Prambanan. Setelah upacara Abhiseka Prambanan, kami upacara Piodalan di Siwa di sana Pamujan. Nah, ini dulu satu-satunya yang ada sumber airnya, Pak. Walaupun kering rondang seperti ini, di belakang ada sumber 3 yang kebutuhan namanya Prabu Siliwangi sama Prabu Erlangga. Nah, di sini ada 50 pelinggih yang ada, Pak. Yang pertama Padma Candi Siwaraditya Gedong Lingga Kemulan, Pengelola Sakti Ratu Kendedes Petirkan Suci Dewa Ganesha yang Panji Medang Gamelan Nusantara Sejati, Ibu Kanjeng Ratu Kidul Raja Purana Guru Medang Gamelan. Ada Empu Sendok, ada Tunggal Amedong, Prabu Joyo yang ada Silong Warawi, ada Ratu Sima, ada Prabu Sanjaya, ada Aswarman, ada Kudunga, ada Mulawarman. Ada Resi Agasio, Margani yang Pukuturan dari Gayoni, Suryo Mujibet yang Ismoyo yang Semarjati. Ada di Bagawan Soekarno, Gajah Mada, Keboiwo, Dewi Anung Sari Resi. Ada gedung merah putih untuk tanah-tanah yang kita pernah ke Nusantara, kita lihat di gedung merah putih. Ada namanya Pepundan Kemulamun Doloku, ada Dewi Kiri Suci Hayam Muruk, Ayah Ratu
ada Dewa Ganapati, ada Ratu Gede Dalempet, ada Mbak Saraswati, ada Prabu Siliwangi, Prabu Erlangga, ada Resinarada, ada Betara Kubera, ada linggihnya Siwa, ada Nandini, ada Amangkubuh Mojopet, ada Prabu Sunan Lawu yang ada di situ. Itu linggih-linggih yang ada di Pura Undang-Undang. Nah, di sini tradisinya tidak boleh melaksanakan dharma ucara dan manggal utama. Semuanya kita diwantilani ke tempatnya. Nah, tidak boleh membedakan umat karena apapun juga. Yang kedua, tidak boleh alas kaki masuk ke dalam pura. Itu yang kami tertibkan di sini karena bagaimanapun kesucian beliau ternoda gara kita alas kaki masuk ke dalam areal Manado Utama. Itu yang kami tertibkan. Untuk pura inilah untuk pura Nusantara yang semua agama bisa berdoa di sini. Sepuh anak istri yang kami sucikan, para pinandita, para pemangku yang hadir pada pagi hari ini, yang saya hormati tokoh-tokoh, jadi sepuh, sesepuh, aji sepuh. Marilah kita sama-sama menyampaikan tujuh pangastuti, pangibadah yang menjadi desanya para Mekawi, Mobile Dumadi, dan juga para leluhur kita yang sudah moring acindil dan meninggal di Pura Medang Kamulana. Atas Syekh langsung ketua nugrahanya kita bisa satu ajeng bersilakrama pada kesempatan yang baik ini dan tentang purnama ketiga. Ini satu momen yang luar biasa. Kita tentu sangat berbahagia di tengah situasi kesulitan, baik itu karena pandemi dan juga karena dampak ekonomi global. Kita masih diberikan rasa semangat gitu, rasa serada bakti yang luar biasa dari umat yang ada di seluruh tanah air ini untuk tetap memegang teguh dharma dan juga bergerak untuk memajukan umat, baik dari sisi spiritual maupun dari sisi skala, dari sisi ekonomi, dari sisi sosial dan budaya. Ini adalah satu hal yang membahagiakan kita semua, di mana seluruh Indonesia kita menyaksikan semangat seperti ini. Ini tentu tidak bisa lepas dari apa yang sudah kita warisi dari para leluhur kita di masa lalu yang juga sangat hebat dan luar biasa. Kita tahu bahwa perkembangan Hindu di masa lalu juga penuh dengan perjuangan seperti halnya yang sekarang ini kita hadapi. Di masa lalu tentu kita berhadapan dengan tantangan yang khusus juga, di mana awalnya berkembang misalnya di Kutai, pindah ke Jawa Barat, kemudian muncul Medang Permulaan yang ada di Mataram Kuno, dari Sanjaya, kemudian lahir satu karya yang luar biasa sebagai masterpiece dunia sebenarnya, Candi Prambanan. Itu menunjukkan bahwa leluhur kita di masa lalu memiliki kemampuan yang luar biasa, bukan saja dari sisi kemampuan mereka hidup membangun tatanan seperti peradaban, tapi juga memiliki kemampuan untuk melahirkan karya-karya hebat. Candi Prambanan menurut saya salah satu masterpiece yang kita miliki, dan pada saat itu mungkin tidak ada sandingannya di dunia karena kemampuan untuk membangun candi yang luar biasa seluruhnya itu dengan berbagai kompleksitas dan sistem yang dibangun. Walaupun tentu ada tantangan saat itu, mahapralaya terjadi, akhirnya leluhur kita harus bergeser untuk sendok ke Jawa Timur dan membangun Medang Kamulan juga. Dan ini satu hal yang menarik, kenapa beliau menyebutkan juga namanya Pedang Kemulan. Itu satu hal yang penting juga kita lihat dari sejarah. Tantangan juga luar biasa ketika masuk di Jawa Timur, dan itu menunjukkan kita tidak ringan juga. Tetapi yang menarik adalah ketika di Jawa Timur, para leluhur kita, Wage Kusino, Makutawang Sewardana, kemudian sampai Teguh Dharmawangsa Teguh,
itu beliau melakukan sesuatu yang menghasilkan karya yang tidak kalah hebatnya juga di Jawa Timur, yang kita kenal dengan istilah membiasakan biasa mantra, menjawakan biasa mantra, di mana karya-karya dulu yang diwarisi dari India berbahasa Sanskerta itu kemudian dijawakan menjadi bahasa Jawa kuno. Akhirnya di Medang Kemulan lahir banyak sekali karya sastra yang luar biasa. Baratayuda dan juga berbagai kisah Ramayana itu diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa kuno. Bahkan ini diwariskan sampai masa Kediri, Singosari sampai Majapahit. Kita kenal Gatot Kaca Seraya, kemudian ada yang namanya Arjuna Wijaya, kemudian juga ada Bratayuda juga. Kemudian ada juga Sutasoma yang dilahirkan Hutan Tular. Kemudian kita juga ada cerita tentang Siwarata Kaltur. Itu menunjukkan bahwa leluhur kita di masa lalu luar biasa menciptakan karya-karya hebat. Dan ini menurut saya semangat yang harus kita teruskan di masa ini. Jadi beliau-beliau itu sudah menurunkan sebuah semangat yang menurut saya apinya harus kita jalankan sampai saat ini, yaitu semangat untuk berkarya, melahirkan karya-karya yang hebat, menjawab persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat saat ini. Dan Mawangsa Teguh Ngantari Krama juga salah satu yang Prabu dan Mawangsa ini menciptakan satu momen yang luar biasa, dan di situ kembali kita bicara soal hubungan hubungan yang sangat erat antara Bali dan Jawa, karena adik beliau kemudian ke Bali diambil oleh Raja Udayana, dan di situ lahir kita tahu tokoh yang sangat kuat dan legendanya sangat hidup sampai sekarang di Prabu Erlangga. Dan itu Bali dan Jawa bukan satu yang terpisah, tetapi suatu yang berhubungan di masa karena peristiwa tidak hanya perkawinan, tetapi juga peristiwa kebudayaan terjadi antara Bali dan Jawa. Oleh karena itu kita tidak bisa melepas apa yang terjadi di Jawa ini, tidak bisa tidak juga ada pengaruh dari Bali. Begitu juga yang terjadi di Bali tidak bisa lepas dari apa yang terjadi di Jawa. Dan ini terus menerus kita lakukan, baik itu dilakukan oleh Batalion Berada, Batalion Kuturan, dan juga sampai seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian dan Romo Sepuh yang saya hormati, semangat itu yang kita harus teruskan ke depan. Mudah-mudahan kita dengan momen yang baik ini dan juga semangat yang sudah juga terbangun dari umat, bahwa tidak boleh kita melupakan para leluhur. Dan di Ramayana kita sudah jelas menyebutkan kita Tarumalupeng Pitra-7, tidak boleh kita melupakan terhadap bakti dan juga pemujaan terhadap para leluhur. Dan itu di Bali sudah sangat konkret kita sebut sebagai kawitan dan juga kemulan. Tetapi saya ingin mengingatkan bahwa penghormatan kita terhadap leluhur tidak sebatas Pitra-7, tetapi kita harus meneruskan bersama-sama, meneruskan apa yang kita sebut sebagai kita dan juga semangat yang dimiliki oleh beliau di masa lalu. Nah, bersama beliau yang luar biasa, seperti misalnya kita bicara soal bagaimana kita menyatukan Nusantara, bagaimana kita memperkuat upaya untuk menjadikan Nusantara ini sebagai betul-betul sebagai tempat untuk membangun serata bakti kita pada Desa yang dewasa, dan juga membangun keberhasilan kemakmuran bersama seluruh masyarakat Indonesia. Bersama itulah yang kemudian kita harus lanjutkan, dan kami sangat gembira Romo menekankan soal leluhur itu sebagai salah satu titik temu untuk melanjutkan tujuan atau misi yang ingin dibangun untuk menyatukan seluruh Nusantara, tetapi menyatukan itu untuk mencapai jagat itu, kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Sekarang itu juga misi yang
kita membantu sekarang ini di pemerintahan termasuk Pak Jokowi, mohon doa restu Romo dengan para leluhur kami supaya apa yang ingin dibangun oleh Pak Jokowi sekarang ini tidak hanya sekedar membangun infrastruktur, tetapi membangun persatuan, jembatan persatuan. Bahkan kemarin diakhirkan dan dari situlah kita ingin membangun kesepakatan baru untuk membangun Indonesia yang lebih maju, Indonesia yang lebih baik. Kita membangun historis sejarah yang baru. Jakarta itu warisan kolonial boleh dikatakan, namanya Batavia, Sunda Kelapa, dan itu pun diteruskan oleh kolonial. Bahkan istananya pun di Jakarta kita pakai istananya Gubernur Jenderal gitu sebagai istana presiden. Dengan pindah ke ke Kalimantan Timur, kita membangun tapak baru dengan mengumpulkan tanah dan air itu, kita membangun semangat baru supaya kita bisa memajukan kembali Nusantara. Dan benar, nama ibu kotanya Nusantara. Nah ini luar biasa, ini mungkin karena sudah sekali Pak Soecan bersama para Mekawi, maka ibu kota Nusantara ini adalah era baru untuk membangun Nusantara yang lebih maju, Nusantara yang lebih baik. Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mari bersama-sama kita melakukan apa yang sudah menjadi titah para leluhur kita, menyatukan Nusantara, tetapi juga membahagiakan Nusantara, memajukan Nusantara. Itu yang akhirnya untuk para musafir. Om Santi.